wabarakatuh. Ini adalah video kumpulan presentasi perkembangbiakan hewan siswa kelas 6A SDN 8 Limbaan. Selamat menikmati. Perkembangbiakan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar hewan tersebut tidak punah. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. 2. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Pertama, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan atau proses pembuahan sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan vegetatif dialami pada organisme tingkat rendah atau tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Berikut cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif. 1. Membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu amoeba dan paramecium. 2. Bertunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah hydra. 3. Fragmentasi. Cara perkembangbiakan hewan dengan menumbuhkan bagian tubuh baru pada bagian yang telah terpotong. Contoh cacing dan planaria. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah cara perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan atau proses peleburan sel kelamin jantan, sperma, dan sel kelamin betina, ovum atau telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak melalui proses pembuahan sel jantan atau sperma terhadap sel telur atau ovum di dalam tubuh induk betina. Ciri-ciri hewan vivipar: 1. Memiliki puting dan kelenjar susu. 2. Hewan berbulu dan berambut. 3. Memiliki daun telinga. 4. Kelompok hewan mamalia. 5. Janin tumbuh dalam rahim induk betina. 6. Hewan induk betina mengandung dan melahirkan anak. Berikut contoh hewan vivipar, yaitu singa, beruang, kuda, lumba-lumba, sapi, dan gajah. 2. Ovipar. Ovipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum atau telur. Pembuahan pada hewan ovipar terjadi dalam 2 cara, yaitu 1. Pembuahan internal. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan dengan pembuahan internal adalah ayam dan burung puyuh. 2. Pembuahan eksternal. Pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh hewan dengan pembuahan eksternal adalah katak dan juga ikan. 3. Ovovivipar. Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Kemudian individu baru keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan pari, ikan hiu, bunglon, dan jenis kadal lainnya. Demikian pembahasan tentang perkembangbiakan hewan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 Halo, di sini saya akan mempresentasikan apa itu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Bagaimana cara perkembangbiakan generatif pada hewan? Perkembangan generatif pada hewan terjadi ketika sel telur dari hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan melalui proses perkawinan. Bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan? Perkembangan vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa proses perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dilakukan melalui cara membelah diri, pertunasan, dan fragmentasi. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan ada ikut campur dengan tangan manusia. Contoh hewan yang mengalami vegetatif alami adalah hidra, paramecium, amoeba, cacing, dan planaria. Hewan yang berkembang biak dengan cara generatif terbagi menjadi tiga macam, yaitu ovovivipar, vivipar, dan ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah ular sanca, ikan hiu, dan juga ikan pari. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah ayam, ular, dan bebek. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah kucing, beruang kutub, dan simpanse. Nah, sekarang perkembangbiakan internal dan eksternal. Perkembangbiakan internal adalah perkembangbiakan yang terjadi di dalam tubuh induknya atau penggabungan sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induknya. Eksternal adalah pembuahan yang dilakukan di luar tubuh induknya. Gamet yang terdapat pada induk betina akan dikeluarkan dari tubuh, kemudian dibuahi oleh induk jantan. Contoh hewan internal adalah kuda laut. Contoh hewan eksternal adalah ubur-ubur, katak, dan ikan. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning red. Perkembangbiakan hewan. Assalamualaikum hai semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada dua. Satu, perkembangbiakan secara vegetatif tidak kawin. Dua, perkembangbiakan secara generatif secara kawin. Satu, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif hewan ini dialami oleh organisme tingkat rendah atau tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Proses perkembangbiakan vegetatif tidak berlangsung melalui perkawinan atau tidak ada proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma. 1. Fragmentasi terjadi melalui dua tahap. Tahap 1 fragmentasi yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi beberapa bagian. Tahap kedua, regenerasi yaitu setiap pemotongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru yang lengkap. Fragmentasi pada cacing planaria. Membelah diri, perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Hewan bersel satu seperti amoeba mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amoeba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel.
Akhirnya terbentuklah 2 sel amoeba baru. Hydra berkembang biak dengan pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga dia cukup dewasa untuk dapat melepaskan diri. 2. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan terjadi ketika sel dari hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. 1. Vivipar adalah salah satu perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar memiliki dan memiliki bentuk tubuh yaitu rambut. Berikut contoh hewan vivipar: gajah, kelinci, dan kucing. 2. Ovipar adalah salah satu cara perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar: tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, dan tidak mempunyai kelenjar susu. Contoh hewan ovipar: bebek, burung, dan ikan. 3. Ovovivipar adalah perkembangbiakan secara beranak dan bertelur. Ciri-ciri hewan ovovivipar: tidak menyusui, tidak mempunyai rahim, dan telur berkembang di dalam tubuh sang induk. Berikut contoh hewan ovovivipar: kuda laut, iguana, dan ikan hiu. Pembuahan ada 2, yaitu pembuahan internal dan eksternal. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, pertemuan sel sperma dan sel telur di dalam tubuh hewan betina. Contoh hewan yang memiliki pembuahan internal adalah singa, kura-kura, dan juga ayam. Pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Pertemuan sel sperma dan sel telur terjadi di luar tubuh hewan betina. Contoh hewan yang pembuahannya eksternal: ikan dan katak. Terima kasih.